465. You'll 465. Akhirnya naik taksi di Jepang. Mahal ya? Cincel. Tapi kita naik taksi nggak jauh sih ya. Cuma kayak dari hotel ke stasiun, jadi nggak akan terlalu mahal. Ini kayak ada TV-nya gitu. Terus ini ada informasi yang kurang dipahami. Oke nih, jadi bayarnya bisa pakai CC, bisa cash juga ya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai kartu kredit buat bayar-bayar, naik taksi pun bisa pakai CC. Thank you. Thank you. Jadi tarifnya akan muncul di situ guys. Nah ini dari hotel ke stasiun terdekat gue 1100. Arigato. Lanjut lagi perjalanan ke Okayama. Sekarang lagi di tempat kayak apa ya? Benar. Ya kalau katain rest area. Nah iya, rest area. Dari tadi tuh aku mikirin tempat pemberhentian, rest area. Apaan? Di mana nih rest areanya? Tatsuno Nishi. Tatsuno Nishi. Nih view-nya juga oke banget. Karena kita udah melipir nih dari Osaka, udah bukan di perkotaan lagi. Nah, apa? Iya ini lagi panas banget, gila. Tapi view-nya oke banget cuy. Oke banget view-nya. Dah kita mau balik lagi ke bis. Itu bis kita. Lanjut lagi ke Okayama. Nah ini kita udah sampai di Okayama. Tadi udah turun bis. Terus juga kita udah taruh koper di locker. Lockernya itu ya kalau kita mau taruh kayak barang-barang atau koper, tergantung ukurannya. Ada yang 600 yen, ada yang 800 yen. Kalau yang gue kan ada koper 26 ukurannya ya. Jadi mau nggak mau pakai yang 800 yen. Ayat mahal sih tapi kayak oke lah daripada kayak capek banget. Beneran deh kayak jalan di summer kayak gini terus bawa barang berat tuh kayak nguras tenaga banget. Daripada kita beli-beli minum terus karena dehidrasi kan capek. Sama aja dengan biaya locker kalau dihitung-hitung. Jadi lebih baik kalau memang mau jalan yang lama terus kayak kemana-mana dengan tenang, simpen di locker. Nah sekarang kita lagi nunggu bus untuk ke cafe. Gue searching sih ada Kitsune Okayama. Sebenarnya di Jakarta juga ada sih ya, cuman kayak gue mau nyobain yang sini. Jadi kita langsung aja ke sana. Naik bus sih harusnya. Tadi udah coba dicari tahu dan itu ternyata deket juga sama si kastil ya. Jadi kita lagi tunggu busnya. Kurang lebih kayak 5 menitan lagi lah ya. Nih bus-busnya banyak banget. Sampai salah naik nih berapa nih? Wah. Gue tadi lihat di Google Maps sih, kan di Google Maps tuh ada direct kayak lo harus naik apa gitu kan. Nah, tapi bisa juga dilihat di sini. Kayak tadi gue coba Google Translate. ini kayak ada keterangan soal bus-busnya gitu. Enaknya di Jepang ya, dari gue datang sampai sekarang tuh budaya ngantrinya cuy mantap. Pokoknya apa-apa di sini ngantri, nggak ada tuh yang kayak Mbak saya duluan ya, saya mau nganter anak saya sekolah. Pokoknya lo harus ngantri. Bisa ya? Kita udah
turun bis. Kita mau ngopi. Kita mau ngopi. Biar ini nggak cemberut lagi. Dia udah capek. Gue juga udah capek sih sebenarnya. Dan jalannya relatif kecil ya. Jadi ini kalau yang punya SIM nggak bisa nembak. Bikin SIM di sini mahal. Berapa bikin SIM di sini? 300.000 yen. 300.000 yen berarti Sama dengan 32 juta. Tapi tadi sih pas perjalanan ke Okayama ya, lebih banyak apa ya, kafe-kafe kecil, unyu vintage gitu tau di sini. Cuman nggak tahu juga sih, karena kan cuma lihat sekilas-sekilas doang. Nah, kita udah sampai. Yuk kita ngopi. Jadi di cafe ini guys, udah nggak pakai cash ya. Ini ada merch-nya juga yang nih guys, kalau kalian kayak bingung mau pesen apa, sini juga dia ada displaynya. Jadi kalian tinggal tanya aja, korek. Strawberry. Iya dia. Enggak ini nyala. Enggak nyala. Nah, kita udah sampai nih kafenya. Sebenarnya ada sih kalau nggak salah di Jakarta ya. Tapi gue juga belum pernah nyoba yang di Jakarta. Malah di sini karena kebetulan Bebek tinggalnya di Okayama sini. Akhirnya gue putuskan untuk kayak kesini juga gitu, lihat-lihat lingkungan sini, kayak travelingnya ke sini juga selain ke Osaka. Tempatnya nggak begitu luas, terus juga tempat duduknya tuh ya cuman ada di depannya dia, sama di dalam tuh kayak cuman ada 3 kursian deh kayaknya ya. Jadi nggak muat orang banyak ya. Tapi ini posisinya lagi nggak ada siapa-siapa, cuma gue doang yang beli. Jadi enak banget, ini buat nonton enak banget cuy. Mari kita coba. Enak banget. Jadi ini es krimnya juga manis, terus ditambah kopinya yang juga nggak terlalu pahit. Setelah hari-hari makan onigiri, akhirnya kita ngafe. Biasanya diajak makan ini nggak mau. Karena aku Babi. Makan. Besok kan nanti kita mau ke ini, kayak yang ramen halal di Okayama. kemarin kita kan di Osaka. Terus kenapa nggak ke situ? Capek. Kamu sini dong, kamu nggak mau di video. Udah habis guys. Strawberry-nya udah. Dia mah langsung habis tuh nggak, aus. Strawberry-nya asli. Enak nggak menurut kamu? Enak banget. Nah, rekomendasi aku kesini gimana? Oke? Oke. Oh iya. Sampai jam 5 doang. Cuma Ini 1 jam lagi. mereka tutup jam 5 doang, jadi cuma sampai sore guys, nggak sampai malam kayak kafe-kafe di kita kan sampai jam 1. Dari segi harga sih ya, kafe ini lumayan standar ya. Jadi kayak ada cappuccino itu sekitar 500 yenan, jadi sekitar 50 ribuan. Jadi kurang lebih kalau harga sih sama ya kayak kafe-kafe di kita di Jakarta. Terus yang ini gue pesan itu harganya sekitaran 700 yen, jadi sekitar 70-80 ribu segini. Jadi di info cuacanya sebenarnya nggak akan hujan ya, tapi ngeri-ngeri sedap juga nih kalau ngeliat awannya kayak gini. Nah ini dia, kita udah sampai di Kastil Okayama. Ini swear mendung banget, lihat viewnya jadi kayak abu-abu gitu. Wah, ini sih megah sih kastilnya. Yang ini tulisannya apa? Tulisannya apa? Translate. Bahasanya bahasa zaman Edo, zaman yang masih pada botak, tau gak? Nah ini kalau misalkan mau masuk kastilnya bisa lewat sini, tinggal naik tangga.
Terus ini juga ada petanya sini. Bisa dibaca dulu. Nah, ini bisa difoto terus. Google Translate aja, bro. Google Translate. Tapi bisa tuh. Kalau nggak ini katanya dibilang. Oh "Kamu iya. bisa ini apa? Ini ada barcode-nya ini ya. Nanti dikasih Oh, Sesuai. oke. tempat para ninja. Hattori. Ninja Hattori mandi di kali, gak bawa sabun mandi dan sikat gigi. Perasaan ini merek Aqua deh. Asahi. Sebenarnya kayak apa ini setelah kayak gue sampai sini terus tadi di Osaka lebih enak sini sih. Slow living tuh di sini enak banget kayaknya. Iya, apalagi di rumah aku. What? Pedesaan. Anak desa dia. Apa? Ada taman nasional Oh, sebelah sini ada tamannya. di dalam sana. Ini kan yang ada apa? Jembatan itu menuju taman nasionalnya. Oke. Jadi setelah lihat-lihat kastil di sini, bisa langsung ke taman lewat jembatan sini ya. Lewatan jembatan sini terus ada tamannya. Yuk kita ke taman. Ngomong Iya. Ya. Kita traktir apa nih biar dia mau? lah, Hmm? lurus doang tuh, ini Apa? Eki. Oh ya udah, jalan. Udah jalan. Sambil nunggu ya. Nah, ini kalau udah tinggal diambil aja kopernya. Nah, kayak gitu. Tutup aja deh. Nah, nih jadi kalau misalkan pakai locker, ininya jangan sampai hilang. Nah, sekarang kita udah di Takahashi. Nih kayak gini tempatnya. Di sini lebih calm, lebih kayak apa ya? Enak sih, lebih sejuk karena di dekat gunung. Oh ya, gozaimasu. Nah, bisa dilihat sendiri kan, ini view dari Takahashi. Di sini sih kurang lebih kayak pemukiman aja ya. Jadi mungkin akan balik lagi ke Wakayama dan beberapa tempat wisata. Karena gue mau jalan-jalan. Tapi di sini juga ada kayak bisa rental mobil atau kayak bisa jalan-jalan juga sih. Kalau ada yang mau lihat-lihat Takahashi. Welcome to Kurashiki. Nah, sekarang kita main-main di Kurashiki dan ini mapnya. Ada Oharo Museum of Art, Kurashiki EV Square, Kurashiki Kan. Terus sama apa nih? Kurashiki Monogatari Kan. Tapi lumayan mahal juga. Keretanya tadi sekitar 590 dari Takahashi ke Kurashiki ini. Cuma ini salah satu destinasi, salah satu tempat wisata, jadi kayak nah lihat ramai. Tempatnya enak banget tuh, banyak pohon-pohon. Ada ini juga. Kok angsanya cuma satu sih? Nih ada kafe-kafe juga. Nah, kebetulan ada vending mesin. Sebenarnya di Jepang ini banyak banget sih vending mesin. Nah, ini Ikoka ini selain untuk transportasi, dia juga bisa di vending mesin nih. Cuma memang ada vending mesin yang bisa pakai card Ikoka ini, ada yang enggak. Cuma mostly itu pasti bisa pakai Ikoka ini. Nah, ini tinggal dipilih aja mau minum yang mana ya. Terus tinggal tap. Nah, keluarkan minumannya. Cheers.